Media asal Inggris, The Guardian, merilis laporan panjang lebar soal kondisi Ibu Kota Nusantara, IKN, yang digagas sejak era pemerintah Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dalam artikel yang dipublikasikan pada Rabu, 29 Oktober 2025, Guardian menyoroti bagaimana muncul sebuah ide dari pemerintah Indonesia untuk membangun ibu kota di tengah-tengah hutan Kalimantan. Guardian menulis, gedung-gedung pemerintahan dibangun dengan menelan anggaran sangat besar. Misalnya Istana Negara yang dibangun dengan arsitektur mirip elang bersayap. Media ini menyoroti bagaimana kota ini dibangun sedemikian masif namun masih belum digunakan sebagaimana mestinya. Di sepanjang deretan gedung-gedung baru yang futuristik, jalan-jalan raya di IKN sebagian besar kosong. Kecuali beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran, tulis Guardian. Dalam laporan tersebut, 3 tahun sejak mantan Presiden Jokowi meresmikan IKN, beberapa pihak khawatir ibu kota baru tersebut terancam menjadi kota hantu. Selain anggaran yang turun drastis, Guardian juga menyoroti sikap Prabowo yang sama sekali belum pernah berkunjung ke IKN sejak dilantik sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Bahkan Prabowo dianggap diam-diam menurunkan status IKN dari ibu kota pemerintahan menjadi ibu kota politik pada bulan Mei lalu, meskipun keputusan tersebut baru diumumkan kepada publik pada bulan September. Menanggapi soal kekhawatiran IKN jadi kota hantu, Otorita IKN atau OIKN menyebut pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan pembangunan dengan skala yang masif. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menjadi bukti konkret komitmen Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pembangunan IKN. Tulis OIKN dalam keterangan resminya, Sabtu, 1 November 2025. OIKN mengklaim, pembangunan saat ini berjalan semakin masif menuju target menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028, dengan sasaran kuantitatif dan kualitatif yang telah tercantum secara jelas dalam Perpres tersebut. OIKN juga merasa perlu meluruskan soal kabar IKN yang terancam jadi kota hantu. Fakta yang sebenarnya di lapangan, pemerintah justru tengah mempersiapkan pemindahan ribuan ASN ke sana. Istilah kota hantu yang digunakan dalam pemberitaan berpotensi menimbulkan persepsi keliru seolah-olah IKN telah berhenti beroperasi. Jelas OIKN. Faktanya, OIKN bersama Kementerian Pan-RB sedang mempersiapkan pemindahan sekitar 1.700 hingga 4.100 ASN dari 16 kementerian lembaga prioritas secara bertahap mulai tahun 2025, sesuai dengan amanat Perpres 79 tahun 2025, untuk mendukung operasional pemerintahan di IKN. Lanjutnya, OIKN menjelaskan, pembangunan infrastruktur IKN tidak hanya bersumber dari APBN. Hingga Oktober 2025, total pembiayaan berasal dari 3 skema utama, yaitu APBN sebesar Rp48,8 triliun, 2025 hingga 2028. Pendanaan kedua dari kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, dengan estimasi nilai Rp158,72 triliun, dan ketiga dari investasi swasta sebesar Rp66,3 triliun. Kombinasi ketiga skema ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN didukung oleh sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, tidak hanya bergantung atau membebani APBN, terang OIKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.